Halo semua, kami dari kelompok A19 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga. Halo, nama saya Fatan Hadian. Saya Michael. Saya Moreno Rasyo Bisana. Dan saya Vladi Jingga Mentari. Di sini saya akan memaparkan problem dan opportunity apa saja yang memotivasi rumah sakit mitra keluarga untuk mengimplementasikan sistem Genesis. Oke, yang pertama ada problems. Jumlah rumah sakit mitra keluarga yang banyak menyebabkan pengelolaan menjadi lebih kompleks. Rumah sakit mitra keluarga tidak memiliki sistem yang terintegrasi, sehingga proses tiap rumah sakit berjalan berbeda-beda. Kemudian, sistem pembayaran, asuransi, dan bagian lain yang ada berdiri sendiri-sendiri. Hal ini membuat proses yang ada menjadi lambat dan kurang efisien. Yang ketiga, dari sisi pasien, pasien yang menunggu proses administrasi terlalu lama karena sistem yang belum terintegrasi. Kemudian, pasien perlu membawa resepnya secara pribadi ke bagian farmasi, menyebabkan proses dapat berjalan lebih lama. Berikutnya untuk opportunity, yang pertama, dengan diterapkannya sistem Genesis, rumah sakit mitra keluarga dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik seiring dengan pengembangan sistem tersebut. Kemudian, dengan SAP Healthcare atau sistem Genesis, rumah sakit mitra keluarga dapat menjadi rumah sakit pertama dengan Advanced Healthcare Patient Services. Kemudian yang ketiga, dari sisi pasien, pasien akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan efisiensi yang diberikan oleh rumah sakit mitra keluarga. Dan dari sisi rumah sakit juga, rumah sakit mitra keluarga dapat meningkatkan brand loyalty. Selanjutnya, apa saja keuntungan yang diharapkan dari implementasi sistem informasi Genesis yang dapat didapatkan oleh RS Mitra Keluarga? Dari study case, ada 3 hal yang dititik beratkan dalam pemanfaatan sistem informasi Genesis. Yang pertama adalah real-time interface. Interface ini terhubung ke sistem penyedia asuransi, sehingga setiap rumah sakit dalam jaringan mitra keluarga akan memiliki EMR atau Electronic Medical Records secara terpusat di sistem SAP, sehingga pasien dapat mengakses data kesehatannya dari rumah sakit yang tergabung dalam jaringan secara langsung. Selain itu, sistem Genesis juga memiliki fitur sistem pendaftaran dan antrian pasien yang terpadu, bisa disebut QMS, Queue Management System. Lewat aplikasi tersebut, pasien akan bisa membuat janji konsultasi dengan dokter melalui portal, kios, bahkan ponsel, karena sistem ini juga terintegrasi dengan sosial media yaitu WhatsApp. Terakhir, ada sistem yang terpadu ini dirancang untuk mendukung operasional seluruh rumah sakit mitra keluarga secara end-to-end, jadi mulai dari awal hingga akhir. Dari layanan medis, termasuk pengelolaan data medis secara elektronik, layanan pasien, farmasi, sampai kepada sistem keuangan yang handal. Maka, dari 3 hal tersebut, bisa kita simpulkan benefit yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, dari sisi pasien, akses terhadap EMR semakin mudah karena terpusat. Nah, pemusatan di sistem SAP ini mempermudah penyedia asuransi dan mempermudah pasien untuk mengakses data kesehatannya sehingga tidak perlu menghabiskan waktu lebih banyak dengan proses yang rumit. Dan untuk yang kedua, dari sisi pasien, layanan pasien terhadap rumah sakit menjadi lebih efektif. Pengimplementasian Queue Management Systems atau QMS ini membuat pasien menjadi lebih mudah untuk mendaftar sebelum pertemuan dokter. Ataupun pasien menjadi bisa alokasi waktu lebih teratur karena dapat menampilkan waktu lebih tepat daripada cara antrian konvensional biasanya. Lalu ketiga, kegiatan rumah sakit yang terintegrasi. Sistem Genesis yang mendukung secara end-to-end membuat kegiatan rumah sakit tidak terpisah-pisah dan menjadi tertata. Pengelolaan data medis, layanan pasien, dan farmasi yang disatukan membuat kegiatan rumah sakit menjadi lebih teratur. Dan yang keempat, dari sisi rumah sakit adalah koneksi third party yang lebih efisien. Contohnya seperti real-time interface yang membuat koneksi baik kepada sistem pelayanan asuransi. Hal ini mempermudah rumah sakit sebagaimana tidak perlu memperumit komunikasi antar pelayanan asuransi karena sudah ada koneksi otomatis. Terakhir, dari sisi rumah sakit, pengelolaan data yang lebih baik dan sinkronus. Karena real-time interface yang selalu mengupdate data pasien secara langsung dan terhubung, lalu SI Genesis yang sistem kerjanya end-to-end, tidak akan ada bagian rumah sakit yang tertinggal akan data baru dan perubahan baru yang terjadi di sekitar rumah sakit. Nah, apa saja sih peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga? Yang pertama ada PT Mitra Keluarga Karya Sehat Terbuka. Nah, sebagai pemilik dari RS Mitra Keluarga ini, aktor inilah yang memimpin kerjasama dengan pihak yang bersangkutan untuk kepentingan
proyek implementasi sistem informasi terintegrasi ini, termasuk dengan menggandeng perusahaan penyedia jasa ICT yaitu T-System dan Abure International untuk implementasi sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga Bintaro. Nah, untuk CEO-nya sendiri berdasarkan studi kasus, ia adalah spokesperson dan megang decision paling utama karena jabatannya sebagai CEO. Kemudian ada T-Systems dan Abure International yang berperan sebagai perusahaan partner yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis SAP untuk PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Aktor selanjutnya adalah penyedia asuransi, contohnya seperti Mandiri InHealth atau BPJS. Nah, mereka adalah pihak supporting yang terhubung ke sistem informasi untuk mendukung layanan medis di RS Mitra Keluarga ini. Contohnya adalah klaim asuransi pasien. Selanjutnya ada dokter, perawat, dan juga staf klinis. Nah, karena sistem informasi Genesis ini revolves around aktivitas mereka, maka dari itu mereka sangat dilibatkan dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi Genesis ini. Nah, kemudian mereka juga akan menjadi pihak yang terhubung yang akan menggunakan sistem informasi Genesis ini untuk memberikan layanan medis. Contohnya, mereka bisa mengubah, melihat, menambahkan medical record pasien, atau misalnya dokter mencatat resep untuk pasiennya dan dengan SI Genesis ini bisa langsung terhubung dengan bidang farmasi. Lalu kemudian ada pasien. Pasien adalah subjek utama pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sistem informasi Genesis. Jadi pasien ini lah yang bakal turut merasakan benefit dari efisiensi dan efektivitas sistem informasi ini. Selanjutnya ada penyedia sistem lain. Nah, penyedia sistem lain ini perannya sebagai pihak yang terhubung ke sistem informasi untuk mendukung layanan medis yang akurat. Lalu ada farmasi. Nah, bidang farmasi ini menjadi pihak yang terhubung ke sistem informasi Genesis sehingga kebutuhan dan pengelolaan data farmasi bisa terintegrasi secara efisien. Contohnya, nanti farmasi bisa dipermudah dengan SI dalam proses pemesanan obat, peracikan obat, karena resepnya bisa cepat datangnya. Lalu bisa membantu pula pengelolaan stok obat. Kemudian yang terakhir adalah administrasi. Nah, karena banyak dari fungsionalitas yang disediakan oleh sistem informasi Genesis ini revolves around aktivitas administrasi. Administrasi ini juga membantu perancangan dan pengembangan sistem informasi Genesis. Nantinya kalau misalnya sistemnya sudah jadi, administrasi ini akan terhubung dan menggunakan sistem informasi Genesis ini untuk memberikan layanan yang cepat dan efektif untuk pasien. Contohnya dalam pendaftaran pasien, untuk mengelola antrean pasien, mengelola rekam medis pasien, untuk monitor atau memeriksa appointment dengan dokter, melihat jadwal dokter yang tersedia, memproses administrasi pembayaran, dan masih banyak lagi. Dalam proses pengimplementasian sistem Genesis, pasti kita akan menemukan berbagai tantangan yang akan kita hadapi. Di sini, saya akan menyebutkan 5 tantangan atau risiko yang mungkin akan muncul dan bagaimana cara untuk meminimalisir masing-masing dari risiko tersebut. Risiko pertama adalah resistensi pegawai rumah sakit mitra keluarga terhadap perubahan. Pegawai mungkin menolak melakukan transformasi ke sistem baru yang dapat disebabkan oleh budaya sistem lama yang sudah melekat, kurangnya pemahaman dan pengertian terhadap teknologi, atau kekhawatiran terhadap keamanan, ketersediaan, dan keberlangsungan kerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Resiko ini dapat diminimalisir dengan cara melakukan komunikasi dengan para karyawan, sekaligus menjelaskan mengapa perubahan sistem ini diperlukan dengan tepat dan jelas. Selain itu, kita juga bisa melibatkan karyawan dalam proses-proses transisi, dan juga kita bisa menyediakan pelatihan untuk membantu karyawan untuk beradaptasi. Risiko yang kedua yaitu biaya membengkak untuk proses implementasi dan pengembangan sistem Genesis. Implementasi sebuah sistem baru pasti memungut biaya yang besar karena pasti kita melakukan perubahan yang signifikan terhadap hardware, software, dan juga IT support. Belum lagi terdapat biaya pengembangan seperti update dan maintenance yang dapat menaikkan biaya. Keterbatasan ini dapat menghambat proses pengimplementasian sistem Genesis. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko ini antara lain melakukan perencanaan keuangan sedetail mungkin untuk mengidentifikasi segala kemungkinan proses yang membutuhkan tambahan biaya. Kita juga bisa membuat evaluasi cash flow selama masa transisi untuk memastikan apakah alokasi dana untuk implementasi sistem Genesis sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Resiko yang ketiga yaitu resiko privasi dan keamanan data pengguna.
Implementasi sistem Genesis dapat menimbulkan masalah baru seperti kebocoran data, upaya peretasan, bahkan kegagalan sistem. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi pribadi yang akan merusak reputasi rumah sakit. Cara untuk meminimalisir hal ini adalah mengimplementasikan sistem cyber security yang ketat, membuat regulasi terhadap privasi pengguna, dan juga membatasi akses yang diberikan untuk pengguna. Resiko yang keempat yaitu gangguan saat proses pengimplementasian sistem Genesis. Selama transisi dari proses manual menjadi menggunakan sistem, masalah teknis dapat saja terjadi seperti sistem yang crash atau data loss saat proses transisi. Ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kerugian finansial. Cara untuk meminimalisir resiko ini yaitu melakukan uji coba untuk pemeliharaan secara berkala dan rutin, mempunyai backup data jika terjadi data loss, dan mengimplementasikan praktek dari manajemen resiko. Resiko yang kelima yaitu kurangnya sumber daya manusia rumah sakit mitra keluarga yang kompeten dalam memanfaatkan sistem Genesis. Karyawan mungkin membutuhkan pelatihan dan bantuan yang berkelanjutan agar dapat menggunakan sistem Genesis secara efektif. Bila tidak ditindaklanjuti dengan benar, hal ini dapat membuang-buang waktu dan juga biaya. Hal yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan terhadap para karyawan. Kita juga bisa merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan juga melakukan supervisi yang akan digunakan untuk evaluasi kinerja dari para karyawan. Berikut kami akan berikan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari implementasi sistem berbasis SAP dibandingkan dengan sistem berbasis open source seperti Odoo. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya akan kami nilai dari 4 parameter. Parameter pertama adalah besar data yang dapat dihandle oleh ERP. Untuk SAP dapat menyimpan dan mengelola data yang besar jika dibandingkan dengan open source seperti Odoo yang kurang optimal untuk sistem yang memerlukan data yang sangat banyak. Dari segi fleksibilitas, SAP kurang fleksibel jika dibandingkan dengan open source yang lebih fleksibel seperti Odoo. Kemudian untuk biaya, SAP tentu memerlukan implementation cost yang tinggi, sedangkan Odoo karena open source biaya implementasinya akan lebih rendah. Dan dari segi keamanan, SAP dengan keamanan yang akan terjamin, sedangkan open source seperti Odoo keamanan tidak akan sama SAP. Untuk manakah yang lebih baik, sebenarnya bergantung pada kebutuhan dari bisnis dan dari requirement-nya juga.